Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa karamihi tatanazzalu al barakat. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahamdulillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah wa syukurillah, yang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala maka segala kebaikan akan menjadi sempurna. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan karunia dan dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala maka turunlah berbagai keberkahan, berbagai kebaikan yang berlimpah. Kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dinaungi keberkahan, dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas aktivitas kebaikan yang senantiasa kita lakukan, apalagi di saat bulan Ramadan di hari yang ke-12 ini. Kita berada di fase kedua dari 10 hari yang kedua di bulan Ramadan. 10 hari pertama sudah kita lewati, rahmat Allah yang ada di dalamnya mudah-mudahan kita bisa menggapainya dan kita mendapatkannya. Rahmat Allah begitu luas, rahmat Allah begitu kuatnya mengalahkan segala amarah yang ada, yang bisa jadi ditimpakan kepada makhluk-makhluk yang bersalah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengungguli rahmatnya daripada amarahnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Itulah rahmat yang begitu luas dari segala sesuatu. Wa rahmati taghdibu ghadabi. Dan rahmatku mengalahkan amarahku. Mudah-mudahan 10 hari pertama yang kemarin kita lewati merupakan waktu-waktu yang indah kita menggapai rahmat Allah. Rahmat yang artinya rezeki, rahmat yang artinya limpahan kebaikan, rahmat yang artinya kasih sayang. Kasih sayang Allah tidak pilih kasih sayang Allah tidak pandang orang, tidak pandang siapapun. Dan rahmat-rahmat yang diartikan dengan berbagai hal, intinya adalah bahwa begitu besarnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Pun nanti ketika masuk ke dalam alam barzakh atau alam akhirat, bahkan sampai masuk surga pun adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam hadis disebutkan ada manusia yang dia dicalonkan masuk surga. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat untuk memasukkan hamba tersebut ke dalam surga. Oleh karena rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun hamba ini protes karena merasa ketika di dunia amal ibadahnya begitu banyak, baik sholatnya, puasanya, zakatnya, dan amal-amal kebaikan, bahkan sampai berjuang di jalan Allah pun dilakukan.
dan merasa amal itulah yang membuat dia masuk surga. Tapi apa kata Allah? Tidak. Engkau masuk surga karena rahmatku, bukan karena amal-amalmu. Tapi masih protes. Tidak ya Allah, aku masuk surga karena banyak amalku. Aku langsung berbuat apa yang telah kau perintahkan. Aku berbuat dengan ini, dengan itu, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat, mohon keridhaan Allah dan sebagainya. Aku berbuat sebagai orang yang tidak pernah lelah untuk melakukannya. Tapi kata Allah tetap bahwa engkau masuk surga karena rahmatku. Tidak protes. Pokoknya begitulah ya. Jadi perdebatan. Masuk surga, dia berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa dia ke surga itu karena amalnya, sementara Allah mengatakan bahwa surga itu orang masuk ke dalamnya karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menimbang mana yang lebih berat antara rahmat Allah dengan amal seorang hamba ini. Diimbanglah, diambillah amal sang hamba, timbang dari sejak dia ditaklif kebaikan, bahkan dari sejak dia belum balik pun kebaikannya ditimbang, ditimbang satu persatu. Akhir memang berat sebelum rahmat Allah ditimbang. Tapi ketika akhirnya sudah selesai semua amalnya dari awal sampai akhir, lalu diletakkan rahmat Allah, yaitu rahmat mata yang Allah berikan kepadanya. Jadi satu rahmat aja, yaitu mata. Oke, kalau gitu ini rahmatku aku berikan kepadamu wahai hamba, matamu kamu bisa melihat, dengan kamu bisa melihat kamu bisa beraktivitas, yang kamu melihat bisa banyak berbuat baik, kamu dengan melihat bisa mendapatkan ini dapat itu, silakan ditimbang. Pas ditimbang, masya Allah, amal yang selama dilakukan dirinya dengan rahmat Allah berupa mata yang bisa melihat. Barulah setelah itu dia bersujud kepada Allah, benar ya Allah, aku masuk surga bukan karena amalku, tapi karena rahmatmu. Sungguh ini merupakan karunia yang tidak tara kalau kita berusaha untuk memahami rahmat Allah bukanlah sekedar Allah berikan kepada kita di dunia, tapi juga nanti di akhirat insya Allah. Makanya berharaplah agar Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Satu kali juga Nabi SAW bersabda, saddidu wa qaribu wa'lamu anna a'malakum lan yunjiyakum anin nar. Wa fi hadisan akhar wa'lamu anna a'malakum lan yudkhilakum al-jannah. Uruskanlah niat kalian, perbanyaklah amal kalian. Namun ketahuilah bahwa amal-amal kalian tidak mampu memasukkan ke dalam surga. Bahwa amal-amalmu tidak mampu menyelamatkan kalian dari neraka. Sampai Nabi berkata begitu dan sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak termasuk juga engkau wahai Rasul, engkau juga tidak akan masuk surga atau tidak akan selamat dari neraka karena amalmu? Maka kata Nabi, betul termasuk saya. Illa an yataghammadaniyallahu atahu. Oke, menurut hadis, kecuali Allah rengkuh aku, Allah berikan kepadaku rahmatnya. Nabi juga sadar bahwa dirinya tidak mampu masuk surga kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja yang amalnya begitu kita tahu dan paham, bahkan dia sudah diampuni dosa, walaupun beliau tidak pernah melakukan dosa, kalaupun dia melakukan sudah diampuni oleh Allah. Dia ghafiru lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah akan ampuni dosa kamu wahai Muhammad, baik yang lalu maupun yang akan datang. Tetap Nabi mengatakan lan yanjuni, seakan-akan Allah tidak akan masukkan aku ke dalam surga dan aku tidak akan bisa selamat dari neraka oleh karena sekedar mengandalkan amal, tapi karena rahmat Allah. Tapi tentunya Allah akan memberikan rahmat kepada hamba-hamba yang banyak berbuat baik, yang ikhlas dalam bekerja dan beraktivitas, dalam beribadah dan dalam segala ketentuan-ketentuan dilakukan dengan baik. Itulah nanti akan diberikan. Nah, ini sudah kita lewati, tapi rahmat Allah tetap akan ada dalam kehidupan kita sepanjang masa. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperhatikan diri kita, lalu akan limpahkan rahmatnya. Namun secara khusus kita berada di
fase kedua, 10 hari kedua Ramadan ini, kata Nabi SAW, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Awalnya adalah rahmah 10 hari pertama, 10 hari kedua adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kesempatan juga untuk kita menggapai ampunan Allah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena amal yang kita lakukan bisa jadi ada yang kurang, ada yang tidak sesuai, ada yang mungkin melanggar syariat, melanggar aturan, dan banyak sekali yang mungkin kita sebagai hamba yang tidak lepas dari kesalahan, kehilafan. Maka begitu adalah baik kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahmati Allah, tentunya kita tidak berhenti untuk selalu berselawat dan berselawat. Allahumma sholli ala Rasulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Karena beliau kita bisa merasakan dan menikmati alam yang indah, alam yang penuh dengan kedamaian, ketentraman. Oleh karena beliau diutus untuk menjadi pembawa rahmat lil alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ya, bahwa hari ini kita akan mengikuti atau juga melaksanakan kegiatan rutin kita dengan tadabbur Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat 106 dan 107. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nansakh min ayatin aw nusiha nati bi khairi minha aw mithliha. Jadi Allah mengatakan manansakh min ayatin, tidaklah kami menghapus dari satu ayat, aw nunsiha, atau kami buat lupa, tentunya dari Rasulullah SAW, ya juga bisa juga dari yang telah diturunkan, na'ti bi khairi minha, maka kami hadirkan yang lebih baik darinya, au misliha, atau yang serupa dari ayat yang sebelumnya dihapus atau dilupakan. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau ketahui bahwa Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Di ayat selanjutnya Allah berfirman, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah engkau ketahui bahwa Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, wa ma lakum min dunillah min waliyyi wala nasir. Dan tidaklah engkau, kalian, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung, sebagai penolong, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini ayat ya tentunya untuk bisa kita dapatkan ya pelajaran yang sangat penting terkait dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi intinya adalah bahwa ayat itu adalah milik Allah. Al-Quran, kalam Allah, al-munazzal ala Rasulillah, al-mu'jiz, al-manqul bitawatur, al-muta'abbid bitilawatihi. Al-Quran itu memang firman Allah, ya, merupakan firman Allah, ya. Seluruhnya firman Allah. Sejak alif di surat Al-Baqarah, ya, atau bi, rubba di surat Al-Fatihah, bismillah itu kan, dari mulai bismillahirrahmanirrahim sampai An-Nas, ya, minal jinnati wan nas, itu semuanya adalah kalam Allah, baik lafaznya maupun maknanya, tidak ada sama sekali bagian perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Semua kalam Allah. Dia merupakan firman Allah wa ta'ala. Karenanya ketika kita membaca Al-Quran, berarti kita sedang berkomunikasi dengan Allah, atau kita sedang diajak berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sedang membaca surat cinta Allah kepada hambanya, kepada kita semua. Kadang-kadang kan kita nggak begitu ini ya, cuma sekedar itu yang firman Allah baca, atau juga kadang bacanya juga malas-malasan itu kan. Padahal ini merupakan anugerah yang sangat baik, anugerah yang sangat besar.
dalam hadis dikatakan, bagi siapa yang bisa membaca Al-Quran, lalu dia menoleh kepada yang lain, dan merasa itu lebih baik daripada dia membaca Al-Quran, maka hakikatnya dia sudah meremehkan karunia yang besar Allah berikan kepadanya. Misalkan ya, saya atau mungkin yang jamaah sekalian diberikan kemampuan untuk bisa membaca Al-Quran, walaupun mungkin terbata-bata. Atau diberikan kemampuan atau kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran. Ya. Atau berusaha juga untuk membagi waktu dan mengutamakan Quran. Ya. Ini kan anugerah, karunia. Ya. Dan ini anugerah yang sangat mulia. Ya. Lalu dia melihat ada orang lain, tetangganya, ya kaya, ya, punya mobil, ya, dia punya rumah besar, ya, dia punya kebun dan punya banyak sekali harta berlimpah. Lalu dia merasa dia lebih baik daripada dirinya, maka hakikatnya dia sudah meremehkan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Kecuali kalau misalkan tetangganya juga bisa baca Quran atau dia selalu ya membaca Quran, ya itu udah beda itu kan. Tapi kalau misalkan ya kalian atau saya baca Quran, bisa baca Quran, sementara dia nggak bisa baca Quran, walaupun dia punya harta, maka itu tidak ada harganya di sisi Allah. Banggalah ketika kita bisa baca Quran, walaupun mungkin harta tidak begitu banyak, walaupun mungkin agak sulit kita dalam jalan kehidupan, tapi kalau Al-Quran sudah ada di dada kita, mulut kita, bahkan di pikiran kita, di hati kita, dan kita bisa amalkan segala amal, segala kegiatan, segala perintah dan hal-hal yang ada dalam Al-Quran, maka itu merupakan anugerah terbesar, anugerah yang tiada tara, ya. Tidak sebanding dengan rezeki atau juga harta yang Allah berikan kepada orang sementara dia tidak bisa membaca Al-Quran. Makanya dalam ayat dikatakan juga, ya, wa man ya'shu an zikri nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Ada dua ayat itu kan, ya. Yang pertama tadi, ya, barang siapa yang berpaling dari peringatan atau dari ayat-ayatku, atau dia tidak mau menjadikan ayat-ayat Allah, ya, sebagai teman, maka Allah gantikan temannya itu syaitan. Duqayyid lahu syaitonan fa wala qarin. Maka Allah gantikan temannya yaitu syaitan yang menjadi qarin dia terus akan menghidupannya. Atau dalam ayat lain, wa man a'rada dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari ayat-ayatku, dari mengikat aku, ya tentu cara mengingat adalah Al-Qur'an, maka dia akan mengalami kehidupan yang hampa. Ya, fa innalahu ma'isyatan dhanka. Bahkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bahkan kelak akan bangkitkan, dihimpun dia di alam akhirat dalam keadaan buta. Sehingga mereka berkata, lima hatani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau ya Allah bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku bisa melihat. Makanya Allah jawab, qala ka'ana fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Begitulah dulu kami datangkan di dunia ayat kami, tapi kau lupakan, ya. Panasitaha, kamu lupakan, kamu seganya lupakan, kamu nggak mau membacanya, mau mempelajarinya, maka di sini juga kalian dilupakan. Nah, ini juga nanti jadi ketentuan yang kita ingin dibahas terkait dengan, ya, hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dialah Allah punya kemampuan untuk merubah atau mengganti atau melupakan dari orang-orang, dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk pada ayat. Dikatakan Allah berfirman, manansah min ayatin. Ma tidak, nansah kami Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus, min ayatin dari sebagian ayat. Bisa satu, bisa dua, atau banyak, kan? Min ayatin. Au nunsiha, atau kami buat lupa.
na'ti bi khairin, maka kami datangkan yang lebih baik, minha, dari ayat tersebut yang kami hapus dan kami lupakan, au misliha, atau kami datangkan yang semisal, yang sama, baik kedudukan hukumnya atau juga bacaannya. Alam ta'lam, tidakkah engkau ketahui, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, dari kalimat pertama itu sebenarnya menunjukkan pertama tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sengaja mengatakan dengan kalimat nahnu, nansah, kami. Itu untuk menunjukkan ta'zim, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat nahnu. Walaupun menurut kita nahnu itu untuk jamaah ya, untuk orang banyak. Tapi bagi Allah, Dialah yang berkehendak bisa saja menulis ayat dengan kalimat seperti ini. Nansah, kami hapus ya. Kami hapus apa saja yang bisa kami hapus ya. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa dalam menghapus segala sesuatu. Ya, ada mungkin dihapus tentang ayat-ayat atau juga dihapus tentang kehidupan orang. Dari harta yang berlimpah akhirnya dihapus, tidak lagi punya harta. Dari orang yang punya keluarga dihapus, akhirnya tinggal sendirian, matian ya, dihapus kehidupannya. Dari orang yang mungkin sedang memiliki jabatan dihapus, walaupun atau seharusnya 5 tahun ya, tapi baru setahun sudah dihapus ya, baik dengan kematian dirinya atau juga dengan cara-cara yang lain ya. Allah bisa melakukan itu semua. Nansah ya, jadi kami artinya dengan kuasa, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala melakukan hal yang memang diinginkan oleh yang maha kuasa tersebut, Allah Subhanahu wa taala, dengan nansah, kami menghapus ya. Sekali lagi, nansah, nahnu bukan berarti Allah dengan yang lain melakukan, tapi Allah sendiri melakukan, menghapus ayat-ayat yang telah ditetapkan. Nanti akan coba saya sampaikan contohnya ya tentang ayat yang dihapus ya. Lalu min ayatin, dari ayat atau dari sebagian ayat. Nah, maksud daripada ayat ini adalah ayat Quran. Bahwa di dalam Al-Quran itu ada surat yang jumlahnya 114 surat. Dari 114 surat nanti ada ayat-ayat. Jumlahnya beragam dari setiap surat ya. Ada surat Al-Fatihah ayatnya 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Al-Imran 200 ayat ya. Terus begitu sampai An-Nas yang jumlahnya berbeda-beda. Yang pendek dari ayat dalam surat adalah surat Al-Kautsar, cuma 3 ayatnya, dan ayatnya juga dari ayat-ayat itu yang pendek-pendek. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Ada 2 surat yang jumlahnya cuma 3 ayat ya. Al-Kautsar dengan surat ya An-Nasr. Ya. Tapi An-Nasr lebih panjang ya. Panjangan sedikit lah ya. Ini ayat maksudnya kan, ayat Al-Qur'an ya. Walaupun kata ayat itu juga ya umum diartikan 2 ya. Ada ayat qauliyah atau ayat al-matluwah yaitu Al-Qur'an yang terbaca yang dalam mushaf, yaitu adalah ayat Qur'an yang namanya atau ayat al-matluwah, ayat Qur'an atau ayat yang dibaca. Ada juga ayat yang sifatnya qauliyah, alam semesta ya. Ini background saya dengan alam semesta itu kan. Ya, inilah ayat Allah, itu kan bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kekuasaannya, bahwa Allah ciptaannya begitu indah, berarti Allah Maha Indah. Allah menciptakan atau juga menurunkan Al-Quran yang begitu indah kalimat-kalimatnya, berarti Allah indah kalimat-kalimatnya, perkataannya, ya. Dan juga runut, ya, bahkan ya baik sekali, ya, susunan kata dan juga hal-hal yang sifatnya cara bahasa dalam Al-Quran. Ya. Nah, ini min ayatin. Au
nunsiha atau kami buat lupa. Nunsiha, kami buat lupa. Pada siapa yang lupa itu siapa? Ya, khususnya kepada Rasulullah SAW yang kepadanya turun wahyu. Ada kata ini ya, dari mana ayatan au nunsiha ini untuk menunjukkan bahwa dihapus atau dilupakannya ayat itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hak mutlak Allah Subhanahu wa taala yang menghapus dan membuat lupa Nabi SAW dari menghafal ayat. Nah, kalau kita perhatikan memang ada dua ya untuk lupa. Pertama, lupa karena memang Allah yang membuat lupa. Yang kedua, lupa karena orang yang memang dia sengaja melupakan. Atau memang dia tidak pandai untuk menjaga, akhirnya lupa. Kalau yang pertama, ya tentunya menjadi kehendak Allah ya. Bahwa diri kita berusaha untuk menghafal, tapi kok lupa. Walaupun kita berusaha untuk mengingat, tapi lupa terus. Nah, ini bisa menjadi karena Allah memang membuat kita lupa. Ya, makanya dalam doa khatmul Quran kan disebut Allahumma arhamna bil Quran wa ij'alhu lana imama wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna sina. Ya. Allahumma dzakirna minhuma nusini. Ya Allah, buatlah aku ingat dari apa yang aku terlupakan atau yang dilupakan. Ayat-ayat yang sudah dibaca kau lupa. Buatlah aku ingat, kuatkanlah aku dalam ingatan dari apa-apa yang aku sudah hafal, jangan sampai dibuat lupa. Ya, berarti memang kita nggak sengaja melupakan atau memang Allah berkehendak untuk melupakan dari hafalan. Nah, Nabi SAW juga demikian. Nabi kadang-kadang lupa dari apa yang dia sudah mendapatkan ayat atau wahyu dari Jibril. Ya. Makanya ketika ada sahabat membaca Al-Quran, lalu kemudian kok saya nggak tahu ya gitu kan. Nah, ini berarti memang dia diingatkan oleh sahabat-sahabat. Nah, ini adalah sesuatu yang memang tidak bisa dipungkiri ya, kalimat nunsiha. Jadi hak mutlak, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipungkiri bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran, dia juga yang berhak dalam bentuk menghapus atau juga dalam bentuk melupakan. Dibuat lupa. Nah, yang kedua ada kalimat bukan nunsiha tapi nansaha ya, atau yansaha ya. Nah, ini bentuk aktif ya, dalam perbuatannya aktif berarti orang yang punya ikatan, yang punya hafalan lalu dilupain ya, atau dia memang melupakan gitu kan. Sama sekali dia nggak mau ingat ya apa yang dia baca. Ya bisa jadi dua hal juga, mengulang lagi bacaan-bacaan yang sudah dia hafal ya, atau yang sudah dia dapatkan di ingatannya, sehingga dia tidak lagi mau membaca ya, jarang kan membacanya ya, akhirnya lupa, lama-lama lupa ya. Lama-lama lupa. Yang kedua karena maksiat ya, yang dilakukan, maka akhirnya dengan maksiat itu dia menjadi lupa ya, dari apa yang dia sudah hafal. Jadi ini tentunya bisa diri kita mengaca diri ya. Seringkali kita lupa nih. Ini gara-gara apa nih? Gara-gara memang kita jarang mengulang lagi hafalan. Ya sudah hafal satu surat, sudah hafal 2 surat, atau sudah hafal 1 juz, kok lupa itu kan? Ya. Yang namanya manusia itu insya Allah berikan kekuatan hafalan. Ya. Manusia diberikan kelebihan dengan hafalannya. Walaupun ada yang mengatakan saya nggak bisa menghafal, cuma saya bisa berusaha untuk memahami, ya, memahami kandungan atau memahami ayat atau memahami pelajaran ya secara umum. Ya betul memang itu bagus juga. Tapi Al-Quran itu perlu dihafal, bukan sekedar dipahami ya, perlu dihafal karena dengan membaca aja tanpa dipahami sudah berpahala. Atau dengan menghafal walaupun belum paham, insya Allah akan besar kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang menghafal, walaupun mungkin dia belum mampu mau memahami. Yang penting hafal itu kan. Kalau pelajaran mungkin nggak perlu dihafal kan, nggak perlu dihafal mungkin pelajaran lain kan. Tapi kalau Al-Quran ya tentunya
ada 5 hal yang harus kita lakukan kan. Pertama, kita selalu membacanya. Yang kedua, untuk bisa menghafalnya. Yang ketiga, berusaha untuk memahaminya. Yang keempat, berusaha untuk mentadaburi. Kalau mentadaburi beda dengan memahami ya. Kalau tadaburi itu kan berusaha mengambil khotirohnya ya, lintasan yang bisa dijadikan ibroh ya pelajarannya. Kalau memahami secara umum dipahami semuanya. Semuanya seperti ini. Lalu yang terakhir adalah mengamalkannya kan. Dengan apa yang sudah kita dapatkan. Ada tambahan yang lain adalah mengajarkan kepada lain, menyebarkan Al-Quran bisa dipahami dengan baik oleh yang lain yang belum mendapatkan informasi tentang Al-Quran, atau juga tidak ada yang mengajarkan, lalu yang bisa baca Al-Quran mengajarkan kepada orang yang belum mendapatkannya. Nah, itu hal yang terbaik ya, yang bisa kita lakukan dalam masalah ayat Al-Quran ya. Nah, jamaah sekalian dalam hati Allah, kembali ya lihat di sini bahwa Allah berkehendak. Allah ya secara mutlak bisa melakukan dengan nansakh ya. Dengan apa? Menghapus atau juga dengan membuat Nabi Muhammad lupa. Ya. Dalam surat Al-A'la juga diberikan ya terkait dengan kehendak Allah ya kepada Rasulullah SAW ya. Apa kata Allah? Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kami akan buat kamu wahai Muhammad hafal ya. Jadi Allah juga yang membuat hafalan Nabi Muhammad kuat ya. Sanuqri'uka ya. Kami akan buat kamu wahai Muhammad kuat hafalanmu. Fala tansa, sehingga kamu tidak akan lupa selamanya. Ya, tidak akan lupa, fala tansa. Tapi dikecualikan Allah illa masya Allah, kecuali Allah berkehendak untuk membuat kamu lupa. Ya, jadi ada pengecualian di situ. Nanti kalau ada yang lupa, ya, maka hakikatnya apa ya? Di dalam terkait yang dihapus dari ingatan Nabi SAW. Kalau kita lihat dari pelajaran yang ada tentang Al-Quran, itu ada tema namanya An-Nasikh wal Mansukh. Ayat yang hapus dan ayat yang dihapus. Jadi ada memang pelajarannya itu secara khusus dibahas oleh para ulama ya, terutama yang bergelut dalam kitab tafsir ya, dalam hubungannya dengan ayat-ayat. Jadi ada ayat yang memang Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan sarana penghapus dari ayat yang sebelumnya ya, atau ada ayat yang memang dihapus oleh karena ada datangnya ayat yang setelahnya. Itu ada ya, begitu kan. Nah, disebut dengan temanya itu An-Nasikh wal Mansukh. Ya, penghapus yang dan dihapus. Nah, biasanya dalam kajian ini disebutkan macamnya ya, terkait dengan ayat yang menghapus dan dihapus. Ya. Pertama, singkat saya sampaikan, pertama adalah bahwa ada ayat yang dihapus hukumnya, tapi ayatnya masih ada. Hukumnya nggak berlaku lagi, tapi ayatnya masih kita baca. Nah, ibrohnya adalah bahwa kita tetap melaksanakan apa yang ada dalam ayat tersebut, walaupun memang sudah lagi tidak diterapkan ayatnya. Ya, tidak lagi diterapkan ayatnya. Jangan sampai kita terapkan, ya, walaupun itu ayat, ya. Karena udah nggak boleh lagi, gitu kan? Sudah dihapus dengan adanya ayat yang lain. Contohnya kan, dalam surat terkait dengan tahapan pengharaman khamr. Itu kan 4 kali ya tahapan larangan khamr. Pertama, isyarat bahwa ada sebagian manusia menjadikan anggur dan kurma minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Ya. Ya, jadi ada sebagian manusia, itu surat An-Nahl kalau nggak salah, ya, yang ayatnya wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Wa min samaratin nakhili wal a'nab, di antara pohon-pohon buah-buah yaitu korma dan anggur, ada kalian menjadikan minuman yang sakaran wa rizqan hasanan, menjadi makanan dan minuman yang memabukkan
dan makanan yang baik, ya, sebagai rezeki yang baik, ya. Nah, ini kan isyarat, ya. Nah, ini tentunya untuk menyampaikan kepada masyarakat jahiliyah saat itu, bahkan di kalangan umat Islam yang pertama itu kan, bahwa mereka masih minum khamr oleh karena mereka buah seperti itu, ya, dari buah yang seringnya adalah buah anggur, ya, anggur yang difermentasi lalu akhirnya nanti menjadi minuman yang memabukkan. Nah, lalu turun ayat karena banyak, ya, yang minum khamr. Sahabat bertanya-tanya, ini khamr halal atau haram sih? Boleh atau enggak sih? Baik atau enggak sih? Gitu. Maka dalam surat Al-Baqarah katakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fiha ismun kabirun wa manafi wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Enggak ada larangan, cuma Allah menyebutkan ketika mereka bertanya tentang khamr dan judi, maka kata Allah untuk disampaikan kepada, ya, masyarakat, ya, melalui lisan Rasulullah SAW, bahwa keduanya ada baik dan buruknya. Tapi diawali dengan ismun dulu, ya. Kul fihi ma ismun kabir wa manafi. Dosanya besar atau buruknya besar daripada manfaatnya. Bahkan tegaskan lagi, wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Bahkan tegaskan oleh Allah, ya, bahwa dosa keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi nggak dilarang, sehingga sahabat masih melakukan aktivitas minum khamr saat itu, kan. Nah, kalau sekarang nggak boleh, masih Mekah gitu kan. Sekarang masih boleh, itu ayatnya ada, yang nggak dilarang gitu kan. Lalu turun ayat ketiga, sahabat-sahabat mulai bertanya lagi, ya, atau nggak bertanya, ya, tapi Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang beriman, janganlah kalian dekati atau jangan kalian lakukan ibadah sholat dalam keadaan mabuk, ya. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian paham apa yang kamu baca, ya, apa yang kalian baca. Itu menegaskan cara khusus larangan khamr, yaitu di saat akan melaksanakan ibadah sholat. Nah, ini artinya ada juga yang mensiasati, minum khamrnya nggak usah dekat dengan waktu sholat, ya, yang panjang aja waktu sholatnya. Misalkan habis subuh minum khamr lalu mabuk, nanti jam, ya, mungkin jam 8, jam 9 sudah siuman lagi, atau menjelang zuhur sudah tidak lagi mabuk, ya. Berarti masih boleh, gitu kan. Nah, lalu yang akhir, mulailah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang pengharaman. Gak boleh lagi diminum kapanpun, dimanapun. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus ayat-ayat yang sebelumnya terkait dengan tahapan-tahapannya, ya, walaupun masih dibaca, tapi semua itu tidak lagi diberlakukan, ya. Hukumnya nggak berlaku lagi. Tidak boleh mengatakan khamr masih boleh asalkan tidak dekat dengan waktu sholat, ya. Khamr masih boleh asal tidak banyak, kan. Atau juga, ya, Allah membolehkan untuk membuat anggur menjadi minuman yang memabukkan, ya. Enggak begitu, ya. Ini semuanya telah hapus di 3 ayat sebelumnya. Karena Allah mengatakan, wahai orang beriman, sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib merupakan perbuatan setan, jauhilah. Atau disebut dengan najis, ya, perbuatan najis. Khamr itu najis jadinya. Najis, maka jangan kamu lakukan. Itu perbuatan setan. Kalau kalian lakukan, berarti kalian sama dengan setan. Ini namanya hukumnya dihapus, tilawahnya masih ada. Ada di dalam surat An-Nisa, lalu dihapus oleh An-Nur, ya, terkait dengan hukuman bagi pezina. Di dalam surat An-Nisa itu kan, wallati yatina fahishat min syaikum fastashhidu arba'atan fastashhidu alaihina arbatan, ya, fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alullahu lahunna sabila. Di awal-awal sejarah atau risalah Islam disampaikan, itu kan akhirnya hukuman zina itu cuma dihukum, ya, dihukum penjara atau dihukum ditahan di dalam rumah, ya, nggak dicambuk, nggak dirajam. Pokoknya hukumannya adalah dia tidak boleh keluar dari rumahnya sampai akhir hayatnya. Pokoknya pezina begitu, jangan sampai
dia keluar lagi dari rumah. Jadi dilarang, gitu kan? Hukumannya begitu. Awalnya begitu. Tapi akhirnya Allah turunkan surat yang lain, yaitu surat An-Nur ayat pertama, dan selanjutnya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma min jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, ya. Ila akhir ayat, bahwa pezina baik perempuan maupun laki hukumnya dicambuk, bukan lagi ditahan di dalam rumah. Dicambuk. Ya. Cambuknya juga nggak banyak, 80 kali, kan, sampai jerak bagi pezina yang belum menikah. Ya. Tapi bagi yang sudah menikah masih berzina, maka hukumnya dirajam. Nah, ayat yang surat An-Nisa nggak boleh lagi berlaku hukumnya. Nggak boleh. Oh, ini kan ayat, gitu kan. Masa sih nggak boleh kita amalkan? Memang iya, jangan diamalkan ayat ini. Karena sudah ada penghapusnya, yaitu surat An-Nur. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ayatnya dihapus, hukumnya masih ada. Nah, ini tentunya tidak kita ketahui kecuali dari hadis Nabi. Contohnya adalah yang sering kali dibuat itu rajam, ya. Hukuman rajam itu nggak ada ayatnya. Yang ada cambuk, ya. Cambuk ada ayatnya, ayat 1 surat An-Nur, kan. Sementara ayat yang menegaskan tentang hukuman rajam nggak ada. Kecuali praktik Nabi, ada juga mengatakan itu pernah menjadi ayat tapi dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu hanya diterapkan hukumnya saja. Ya, mereka katakan sebutkan, ya, as-sayyibu, ya, az-zani, ya. As-saykhu wa saykhuhatu, ya, maksudnya. As-saykhu wa saykhuhatu idza zanaya farjumuhuma. Orang yang sudah menikah atau yang sudah kelihatan sepuh, yang berarti sudah nikah, itu kan. Tapi umumnya menikah, ya, bahwa seseorang yang sudah berkeluarga tapi zina, maka hukumnya adalah dirajam sampai mati. Nah, ini nggak ada ayatnya, tapi pernah disebutkan dalam hadis demikian ayatnya ada, tapi tidak ditampilkan lagi dalam ayat yang di surat Al-Baqarah, di surat lain, ya. Ini menegaskan bahwa memang Allah menghapus hukumnya, ya. Tapi ayatnya masih ada, atau juga dihapus ayatnya, hukumnya sudah hukumnya masih ada, tapi tilawahnya atau kalimatnya tidak lagi disebutkan dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah, ya, hukumnya dan ayatnya dihapus, ya, kita lagi nggak baca, kita lagi nggak terapkan hal yang memang tidak disebutkan, itu kan, atau menjadi hukum. Contohnya apa? Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran yang dibaca oleh Aisyah, ya, katanya dulu kami membaca ayat tentang hukum orang yang menyusui anak orang lain. Nah, disebutkan 10 ayat, ya. Ada 10 ayat atau lebih, walau alam, itu kan, tentang tata cara menyapih, ya. Atau memang kewajiban seorang wanita atau seorang ibu menyusui, ya. Memberikan ASI eksekutif, ya kan. Ya. Kan gitu kan, ya. Jadi ini dibaca waktu itu. Tapi masih di zaman Rasul masih ada, ya. Zaman Rasul masih hidup, ya, itu jadi katanya dihapus 5 ayatnya. Sebagian dihapus sehingga kami hanya baca setengahnya, yaitu 5 ayat. Tapi ketika Rasul meninggal dan beberapa saat kemudian ditulis oleh Abu Bakar dan Ali Imran, tidak ditemukan sama sekali ayat tersebut. Hanya saja hukumnya tetap ada, yaitu wanita yang menyusui anak orang lain maka akan menjadi sebab dia tidak boleh dinikahi. Kalau misalkan dia wanita, maka bapaknya nggak boleh menikahi anak tersebut. Kalau di seorang laki-laki nggak boleh dicalonkan oleh bapaknya anaknya yang perempuan, itu kan. Tidak boleh digabung karena dia sudah menjadi saudara sesusuan. Seakan-akan seperti saudara kandung, ya. Nah, itulah memang yang bisa kita lihat, ya, terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala punya hak, ya, punya kekuasaan tersendiri mutlak untuk menghapus dan juga melupakan ayat ini dari ingatan Rasulullah SAW. Ya. Nah, terkait dengan nansa atau nunsiha, yaitu kami buat lupa, itu memang kehendak Allah,
di dalam diri kita. Seringkali mungkin kita lupa. Makanya ketika kita lupa, ya, kalau orang Arab selalu mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau sholli ala Nabi, kan? Dalam rangka mudah-mudahan Allah membuat kita tidak lupa atau dikembalikan daya ingatnya sehingga tidak lupa. Sosok yang tidak pernah lupa dari apapun yang terjadi itu Abu Hurairah, ya. Beliau didoakan oleh Nabi SAW, ya Allah buatlah dirinya tidak pernah lupa apa yang didapatkan atau yang aku sampaikan. Nah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menghapus atau juga mendatangkan lagi yang lain? Kenapa enggak itu aja udah gitu kan, kok pakai begini-gini gitu kan? Yang pertama memang untuk ujian kita, ujian kepada setiap manusia, apakah kita percaya atau tidak? Karena orang Yahudi nggak percaya. Masa begitu, mau jadi main-main aja itu kan? Ntar ditaruh, ntar dihapus, ntar ditaruh, dihapus, kayak anak kecil aja kan itu kan? Kayak anak kecil ketika dia salah atau kurang dalam tulisan dihapus. Ya, makanya mereka sering menggunakan pensil kan? Kalau salah tinggal dihapus gitu kan? Ya kalau yang sudah profesional ya sudah dewasa pakai pulpen. Nah sekarang juga ada pulpen yang bisa menghapus tinta yang menempel ya di dalam kertas ya, atau di atas kertas ya. Jadi ini tentunya tidak sia-sia Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan 106 ya, menghadirkan di ayat 106 ini tentang ketentuan ya, dan ini Allah akan datangkan yang lebih baik. Nati bi khairi minha ya. Jadi kalau emang dihapus atau dilupakan pasti ada penggantinya. Ya, yang lebih baik atau juga yang semisal ya. Makanya di akhir ayat dikatakan alam ta'lam anallaha lahu mulku samawati wal ardh wallahu alam ta'lam anallaha ala kulli syai'in qadir. Bukankah Allah Maha ya segala sesuatu kekuasaannya mutlak ya. Allah Maha kuasa segala sesuatu. Nah, ini untuk menegaskan itu kan bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad percaya akan Al-Quran ya, kalaupun mungkin nanti ada yang beginian begitu ya, maka jangan dipercaya, tetap kita percaya kepada Al-Quran. Kalau pada mengatakan kenapa ayat dihapus, kenapa begini, kenapa begitu, untuk memudahkan kita juga ya. Jadi diantara tujuan nasakh itu kan takhfif ya, meringankan orang yang boleh jadi kalau dia tidak menyadari dia malah orang yang tertinggal ya. Jadi dia dikatakan khair minha. Nah, khair itu lebih baik ya. Jadi ada ayat akan dikeluarkan atau diturunkan ayat yang lebih baik. Nah, biasanya ayat yang menghapus itu belakangan datangnya daripada ya ayat yang akan dihapus ya. Itu tuh wajar lah ya kan. Ya, kayak orang lah buka atau menulis buku kan. Kalau menulis buku kan begitu. Pertama ditulis, dicetak, pas dilihat ada kurangnya, ada yang perlu dikembangkan itu ya, akhirnya datanglah cetakan kedua, maka dihapus ya yang untuk yang lebih baik ya, pada waktu yang dekat itu kan. Jadi didatangkan gitu kan yang lebih baik ya. Atau paling tidak yang semisal ya, yang tidak berlebihan itu kan, pokoknya semisal serupa ya, yang serupa dengan yang dihapus. Kalau kita sebagai seorang muslim, tentunya apa yang dituliskan dalam Al-Quran ini adalah firman Allah, kita senantiasa untuk mengikuti dan juga memahami dengan baik ya. Nah, Allah tegaskan alam ta'lam anallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau ketahui bahwa Allah Maha mendengar dan Maha kuasa. Ya, Maha segala sesuatu ya, kuasa ya. Lalu ya selanjutnya alam ta'lam anallaha lahu mulku samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa nasir. Ya. Jadi bukankah tidakkah engkau ketahui bahwa Allah memang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan kamu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mendapatkan pertolongan atau juga mendapatkan ya, pelindung ya. Sesungguhnya semuanya adalah milik Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita tentunya berkesempatan di bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai cara yang baik dengan zikir, dengan puasa, dengan tilawah ya, dengan taraweh atau dengan amal-amal lain ya. Nah, di asyarat itu juga banyak dimotivasi untuk membuat makanan ya,
nanti dibagikan ya, jadi buat iftar ya di tengah di jalan ya, di pinggir jalan, yang lewat dikasih, Nah, ini tentunya mengisyaratkan pada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memberikan penjelasannya terkait dengan ketentuan yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nansakh adalah mengambil atau juga menghapus ayat ya. Atau dibuat lupa dan pasti diganti oleh Allah yang lebih baik atau yang serupa dengan yang telah disampaikan ya. Nah, jamaah sekalian, mungkin itu ya yang bisa kita atau saya sampaikan ya terkait dengan ayat 106 ya, yang menjelaskan tentang hak prerogatif Allah. Dia yang berhak atau yang berkuasa untuk mengambil atau merubah tatanan yang ada dalam Al-Quran, atau juga membuat Nabi lupa. Dibuat lupa, Nabi tidak ingat lagi ayat-ayat yang pernah diturunkan. Nah, itu berarti memang Rasulullah diingatkan oleh bin Mas'ud ya, sekali nggak bisa dikembalikan katanya, maka akan dihapuslah ayat yang telah ditulis oleh mereka. Itu ada juga yang kalau misalkan kita hadapi sesuatu yang akhirnya kita kehilangan sesuatu ya, kayak sekarang kita, nah yakinlah bahwa Allah pasti akan memberikan yang lebih baik. Na'ti bi khairi minha, Allah akan berikan kepada dia yang lebih baik, misliha, atau paling tidak yang serupa dengan apa yang telah diberikan. Yakinlah semua itu karena Allah, yakinlah semuanya adalah milik Allah, kehidupan kita juga milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keyakinan ini, maka kita akan terus tenang, tentram bahwa segala sesuatu harus menjadi ketentuan. Bukanlah buatan, bukanlah rekayasa dari manusia. Manusia hanya diperintah untuk berbuat dan berbuat dan juga menjalani aktivitas. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum. Pak. Ya, Pak. Ya, apa Ustaz? Lagi hujan lebat di sini kurang jelas. Oh, Masya Allah. Suara saya jelas, Ustaz? Jelas. Ya, jelas karena belum paham yang ini, Ustaz. Contoh yang dihapus hukum dan bacaan, Ustaz. Yang ketiga tadi ya. Ya. Kan contohnya tadi tentang ayat tentang penyusuan. Ya. Jadi penyusuan itu waktu itu ya langsung saya ini. Jadi waktu itu kata Aisyah, batas susuan itu 10 kali. Jadi orang dianggap saudara susuan kalau sudah disusui oleh ibu sambung ya ibu sambung atau ibu tiri atau ibu angkat 10 kali. Berarti kalau udah 10 kali sudah menjadi saudara susuan atau anak kandung. Kalau di bawah itu nggak jadi, belum. Gitu ya. Nah, akhirnya keluar itu ayat yang lain setelah itu masih di zaman Rasul masih ada, diturunkan jadi 5. Ya, 5 kali. Ya, jadi batasnya 5 kali. Ya. Nah, setelah Rasulullah meninggal, kata Aisyah, nggak kami temukan lagi ayat itu terkait dengan hukum susuan. Artinya nggak ada batas, gitu kan? Jadi nggak perlu atau harus 10 atau 5 kali. Ya. Pokoknya setiap tetesan yang sudah dihirup atau sudah dihisap oleh bayi
ketika disusui, maka dia itulah sudah menjadi anak susuan dan ibunya ibu susuan. Kalau dia punya saudara, berarti saudara susuan. Seperti Nabi kan saudara susuan dengan Hamzah. Gitu. Karena Nabi dengan Hamzah memang pernah disusui oleh satu ibu, ya, ibu susuannya. Ya. Walaupun Hamzah dan Nabi sudah saudara ya, cara ini paman gitu kan, Hamzah pamannya Nabi ya. Tapi lebih kuat lagi dengan saudara susuan. Seperti itu maksud daripada ayat dan hukumnya dihapus. Jadi nggak ada tetap terkena saudara susuan, tapi nggak ada batasnya ya, hukumnya begitu. Itu mungkin ya. Ana bertanya, ada yang menyampaikan lagi bahwa menyusukan itu sampai batas kenyang begitu, sekali namun kenyang. Kalau belum sampai kenyang si bayi tersebut, maka tidak masuk dalam kategori saudara sepersusuan. Benarkah demikian tadi? Nah, itu juga saya baru dengar nih. Ya biasanya kan memang kalau udah disusui itu anak itu akan akan lahap ya. Lagi lapar gitu kan ya. Biasa saja seperti itu kan sampai kenyang ya. Ya kalau coba tetes 2 tetes mungkin belum kena gitu kan. Ya, tapi itu juga jadi abstrak juga sebenarnya kan, nggak jadi ngambang kalau kenyang sampai batas apa ya. Ya. Tapi memang yang ini kan dalilnya nggak ada itu kan. Kalau kita belum temukan dalilnya berarti belum bisa dipastikan itu kan. Ya. Tapi yang jelas memang setiap bayi yang disusui maka itu sudah menjadi bagian ibu susu, saudara susu ya. Wallahu alam ya. Ya mungkin nanti coba saya cari hadisnya terkait dengan penguatan dalilnya itu kan. Apa sampai batas kenyang. Jazakallah dan kasih Ustaz. Satu lagi Ana bertanya terkait dengan surat Al-Muzammil ayat 1 hingga ayat 19. Ini kan kewajiban, salah satunya adalah kewajiban untuk melaksanakan Qiyamul Lail ya tadi ya. Kemudian dan itu sebelum datangnya ayat yang ke-20 1 tahun kemudian itu merupakan satu kewajiban Qiyamul Lail. Kemudian ada 1 tahun kemudian di ayat 20 kemudian menasah sebelumnya bahwa Qiyamul Lail adalah sunnah kecuali Rasulullah mewajibkan sampai akhir hayatnya. Yang ingin Anda tanyakan terkait dengan sekarang ini tarawih gitu tadi ya. Ini kami diskusi di keluarga juga ada yang berbeda pandangan bahwa orang yang sudah melaksanakan tarawih itu merupakan Qiyamul Lail gitu. Kemudian malam itu sudah tidak perlu lagi tahajud. Ya, demikian. Nah ini mohon penjelasan terkait dengan Qiyamul Lail, kemudian sholat tarawih dan sholat tahajud. Bagaimana pelaksanaan selama di bulan Ramadan. Karena ini jadi hujah bagi kami gitu. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan. Sama-sama. Baik. Memang menarik ya. Jadi memang betul terkait dengan tarawih ya. Jadi ada ibadah khusus yang memang disunahkan ya di dalam bulan Ramadan yaitu tarawih. Nah, tarawih itu memang sebenarnya betul ya sebagai pengganti Qiyamul Lail, atau orang yang sudah tarawih berarti dia sudah menegakkan Qiyamul Lail. Itu satunya. Jadi memang orang yang sudah melaksanakan tarawih berarti dia sudah menegakkan Qiyamul Lail. Tapi bukan berarti terlarang untuk melaksanakan Qiyamul Lail setelahnya gitu. Bukan berarti terlarang, boleh saja ketika dia ingin menambah atau melakukan lagi saat nanti setelah dia tidur bangun di pertengahan malam. Dia bangun jam 1, jam 2 atau menjelang sahur. Boleh dia melaksanakan. Yang penting kalau misalkan pas dia sholat tarawih lalu witir, lalu mau qiyam lagi, maka tidak perlu witir yang kedua. Cukup dengan Qiyamul Lail saja. Jadi sebanyak, kalau nami amal sunnah kan sebanyak-banyaknya boleh dilakukan. Mau 8 rakaat doang, atau mau 20 rakaat, atau mau 10, mau 100, semampunya itu bisa dilakukan ketika amal sunnah. Ya.
ibadah-ibadah sunnah. Jadi sekali lagi memang betul kalau orang yang melaksanakan tarawih berarti dia sudah melaksanakan qiyamul lail. Sangat benar. Tapi bukanlah berarti dia tidak perlu atau dilarang untuk melakukan qiyamul lail lagi nanti di waktu malam, ya, di pertengahan malam atau di sepertiga terakhir, ya, yang dia bisa melaksanakan itu sebelum sahur. Yang penting kan dilakukan lagi kalau dia sudah dengan witir, lalu dia setelah qiyamul lail ada witir lagi. Nah, yang kedua juga yang perlu dipahami, ya, kan Nabi SAW mengatakan man qoma Ramadhana. Man qoma itu ada mengatakan tarawih. Salah satunya sebenarnya qom itu kan bangun. Yang berarti Ramadan itu afdolnya memang malam-malam itu dihidupkan. Ya, qom itu berarti menghidupkan, dibangun di malam hari. Walaupun nanti bisa disiasati tidur juga, tapi tidak banyak, kan? Misalkan dia habis tarawih, terus ketemu keluarga, berkumpul sebentar, lalu tidur, ya 1 jam 2 jam bangun, lalu laksanakan lagi ya, qiyam atau menghidupkan malam, ya. Baik dengan menghidupkan malam dengan zikir saja, dengan baca Quran saja, dengan qiyamul lail saja, terserah. Yang jelas menghidupkan malam, ya. Man qoma artinya yang menghidupkan malam Ramadan, ya, dengan iman dan ihtisab, maka dia akan mendapatkan ampunan di dosa-dosa. Ya. Nah, itu yang mungkin bisa saya jelaskan, ya, terkait dengan bahwa memang kalau ada yang berpendapat seperti itu benar saja. Ya, bahkan juga di hari lain, ya, di hari lain gitu kan, di luar bulan Ramadan, orang yang ini jadi ada perbedaan persepsi dari Abu Bakar dan Umar, ya. Bukan persepsi, ya, tapi ya, pelaksanaan qiyamul lail gitu. Jadi kalau ada orang yang sholat isya, lalu dia malam nanti khawatir tidak bangun, dia boleh melakukan qiyamul setelah sholat isya. Sholat isya, terus sholat sunnah rawatib, itu ditambah lagi dengan sholat sunnah untuk niat qiyamul lail. Dengan 2 rakaat, ditutup 3 rakaat witir, atau 4 rakaat dengan 3 witir, ya, silahkan. Nah, itu berarti dia sudah menegakkan qiyamul atau sholat tahajud dengan dilaksanakan di awal waktu malam, yaitu sholat isya dilanjutkan dengan qiyamul lail itu. Ya. Nah, ini Abu Bakar yang melakukan begitu karena dia merasa belum tentu bisa menjamin bangun di waktu malam nanti, sehingga akhirnya dia melakukan di waktu awal. Walaupun mungkin kalau sih saya yakin Abu Bakar pasti bangun di waktu malam yang sepertiga kedua atau sepertiga ketiga yang terakhir, kan. Nah, sementara Umar merasa yakin dengan waktu malam nanti akan bangun, sehingga dia tidak melakukan di awal qiyamul lailnya. Jadi sholat isya, lalu dia sholat sunnah rawatib, lalu setelah itu dia pulang, lalu tidur. Nanti malam bangun baru qiyamul lail. Nah, duanya bisa. Nah, kasus ini sama dengan yang kita di Ramadan sekarang, gitu kan? Berarti kita memang kalau ini kan memang sudah menjadi syariat Nabi, ya, qiyamul lail dengan tarawih namanya, sehingga kita lakukan di awal, yaitu setelah sholat isya dengan berjamaah, ya. Memang juga hakikatnya sholat sunnah itu tanpa berjamaah, kan? Tapi karena memang sudah menjadi syiar yang sudah dilakukan oleh Rasul beberapa hari dan juga dilakukan oleh Umar, ya, menjadi syariatnya waktu itu, maka akhirnya sekarang kita laksanakan tarawih dengan berjamaah. Itu mungkin, ya, Pak Muhammad Mufti, jawaban saya. Baik, ada yang lain mungkin? Ada yang ingin? Ini ada yang bertanya lagi. Mohon izin bertanya untuk ayat-ayat nasih dan mansuh ini, apakah wajib di masyarakat muslim ketahui seperti mempelajari ilmu tajwid untuk bisa membaca Al-Quran? Jadi ayat nasih dan mansuh wajib juga diketahui, ya, agar tidak salah nanti dalam penerapan, ya.
agar kita tahu kan, masyarakat tahu juga bahwa ayat ini memang bacaannya harus dibaca, tapi hukumnya nggak perlu lagi diterapkan, gitu kan. Ya, kalau emang bisa disampaikan, nanti khawatirnya ada kan orang yang menang gini ya, kita belum wajib sholat, gitu kan. Kenapa masih fase makiyah, gitu kan? Ya, karena makiyah itu sholatnya cuma 2 kali kan itu. Ya asyian pagi dan sore aja, itu kan. Ya, itu katanya, gitu kan. Ya, baru nanti kewajiban sholat itu yang 5 waktu setelah Nabi Isra dan Mi'raj, ya. Kan di tahun ke-10 Isra dan Mi'raj, berarti tahun pertama 2, 3 sampai 9 itu cuma 2 kali sholatnya, ya. Awalnya begitu. Nah, itu kan akhirnya dihapus yang begitu. Seperti tadi juga yang dicontohkan oleh Pak Muhammad Mufti kan, ayat 1 sampai 19 itu kan tentang kewajiban qiyamul lail, tadinya wajib, tapi akhirnya dilihat dihapus oleh ayat yang 20 kan. Walaupun Nabi tetap melaksanakan dan bahkan menjadi wajib bagi Nabi, tapi bagi kita tidak. Nah, itu penting disampaikan. Nah, bagaimana dengan mempelajari tajwid? Ya, ilmu tajwid. Nah, kalau ilmu tajwid itu mempelajarinya sunnah, tapi membaca Al-Quran dengan sesuai dengan tajwid itu harus, ya, wajib, ya, sehingga tidak salah untuk terhindar dari kesalahan, baik kesalahan yang zahir maupun kesalahan yang batin, ya. Kesalahan cara makna atau kesalahan cara lafaz, ya. Ya, jadi kadang ada kesalahan yang bisa merubah makna, ya. Jadi kan ya, ayat kalimat bahasa Arab yang kalau salah ucap itu salah makna, ya kan. Misalkan kayak kita sering mendengar di Ramadan itu tarhib, ya. Tarhib, ya, ta ro ha ya ba, tarhibun, pakai hak kecil kalau bahasa kita kan, hak halus, tarhib itu artinya menyambut, gembira, berlapang dada kita mendapatkan bulan Ramadan, ya, sehingga gembira kita. Tapi jangan salah bacanya dengan tarhib, ya. Walaupun dia merasa itu benar, tapi kan ketika dia bahasanya dengan ungkapan yang begitu jelas itu kan, bukan tarhib tapi tarhib. Nah, bagi orang Arab salah, ya. Tarhib itu artinya dari ta ro ha, ya, hak besar, ya ba. Kalau tarhib itu artinya nakut-nakutin, ya, membuat orang takut. Masa kita takut dengan Ramadan kan gitu. Nah, itu kan belajar tajwid memang sunnah, ya. Tapi membaca Al-Quran dengan tajwid, sesuai dengan tajwid, wajib. Nah, tentunya kalau demikian mempelajari tajwid, ya tentunya diharuskan atau menjadi satu kewajiban, kalaupun tidak dia sempat belajar, tapi dia otodidak atau dia ngikutin suara-suara, ya misalkan diajari oleh asatidz, kan, atau kita misalkan dari anak-anak yang kita tahu kan di SDT atau juga di TK yang di situ ada Al-Quran, anak-anak diajarkan salah lafaz, nggak diajarkan tajwidnya, tapi mereka hanya bisa baca Quran begini. Kita tahu itu tajwid, itu bagus bacaannya, sesuai hubungannya dengan tajwid. Padahal mereka nggak tahu tentang ilmu tajwid, itu boleh, ya. Jadi tanpa ada kewajiban dia untuk belajar. Ya intinya memang begitu, belajar tajwid sunnah, tapi membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid adalah keharusan, wajib hukumnya. Baik, mungkin itu. Terakhir ada mungkin yang ingin menyampaikan? Satu lagi, Ustaz, Afwan. Ya, silakan. Enggak, berarti mengamalkan ayat yang sudah dimansuh, berarti tidak boleh, Ustaz, ya? Iya, yang hukumnya, ya, yang masuk hukumnya. Iya. Betul. Enggak, berarti kita gini ya, kalau kita punya semangat, Ustaz, semangat mengamalkan Al-Quran ini. Jadi kita baca Quran, kemudian kita baca terjemahnya, langsung kita pengen mengamalkan, saya. Ternyata yang kita amalkannya ayat yang sudah dimansuh, gitu, sudah dihapus ternyata. Iya. Ini gimana, Ustaz, bagusnya strateginya? Maksudnya ini tapi ini mungkin dosa yang bisa diampuni karena nggak tahu, Ustaz, karena kurang ilmu gitu saya. Betul, ya. Makanya perlunya belajar, ya, untuk mengetahui tentang ulumul Quran, ya, nasi wal mansuh itu diantaranya kan. Ya, kalaupun belum tahu, ya, belum nyampe, ya nggak apa-apa kan. Ya, tapi kalau memang ini ya, maksudnya
Ya kalau yang yang fatal berat juga mungkin, bukan berarti nggak salah gitu ya. Artinya memang harus juga mengetahui begitu. Ya kalau umum kan mungkin yang minum khamr itu kan salah memang betul ya, berarti sudah tahu lah gitu kan diharamkannya. Tapi kalau yang lain kayak tadi tentang sholat itu kan belum wajib ya begini, nah itu yang salah juga, perlu juga di ini. Betul memang kalau belum tahu, insya Allah juga mengatakan, Nabi SAW mengatakan rufi al-aqlam salas ya tidak akan terangkat dosa-dosa bagi orang 3 ya, yang tidak tahu sampai dia tahu ya, anak kecil ya sampai dia balik kan, yang orang tertidur sampai bangun gitu kan ya. Artinya emang kalau belum tahu terus dilakukan, ayat semangat padahal belum tahu itu bahwa hukumnya itu sudah dihapus ya, insya Allah tidak kena ya. Tapi dia tahu nanti. Hai insya Allah. Apaan? Boleh satu lagi Ustaz, apaan? Ya betul. Kalau nasik mansuk ini hanya untuk ayat-ayat berkaitan dengan hukum saja, hukum-hukum yang akan diamalkan saja. Iya. Kalau cerita berarti nggak masuk ya saja. Kalau cerita enggak. Kalau cerita kan emang cerita. Cerita itu adalah untuk mengingatkan kepada masyarakat, ini loh tentang orang yang beriman ganjarannya, ini loh orang yang kafir ganjarannya kayak gitu. Nggak ada hukum di situ. Misalnya kita hanya mengambil ibroh kan, pelajaran saja. Kalau misalnya ayat tentang itu Ustaz, iblis yang tidak mau sujud kepada Adam Ustaz. Kalau kita baca di surat Al-Baqarah di awal, berarti kan di situ kesannya iblis itu sejenis malaikat itu saya. Karena kalimatnya kan malaikat dan malaikat disuruh sujud kecuali iblis. Malaikat disujud di Adam apa sajadu ila iblis kan itu. Kesannya kan malaikat. Jadi memang ada pernah penceramah menyampaikan, bukan penceramah sih ya, ada berita ya memang akhirnya orang ini dicap sesat sebenarnya. Dia mengatakan, iblis tuh golongan malaikat katanya. Jadi mungkin karena dia menafsirkan ayat yang Al-Baqarah ya, padahal ternyata di ayat yang lain dikatakan dari golongan jin gitu kan, minal jin di surat Kahfi atau apa ya? Iya. Dari jin. Nah itu. Nah karenanya kan perlu membaca Al-Quran seluruhnya. Kan dia cuma membaca dapat Al-Baqarah doang, ya kan? Ya, padahal di ayat lain ada kan? Iya, betul. Iya, kan gitu. Ini bukan nasi mansuk berarti saya? Bukan, dia hanya itu namanya nanti kalau dalam bahasa tafsir Quran bil Quran. Oh iya. Bagaimana dia memahami Al-Quran dengan ayat lain. Iya. Jadi nggak berdiri sendiri. Gitu. Ya, sama-sama. Terakhir mungkin tidak ada ya. Tidak ada aja ya. Baik, terima kasih mungkin atas perhatian dan juga partisipasi. Mudah-mudahan semua ini menjadi pelajaran dan bermanfaat untuk kita semua, bagaimana memahami ayat Al-Quran. Dan tentunya yang paling utama adalah bahwa kita meyakini semua ayat yang ada dalam Al-Quran milik Allah. Dialah yang berkuasa, dialah yang punya aturan, dia juga yang bisa saja berkehendak menghapus dan melupakan di antara kita. Kalau mungkin kita bukan dihapus tapi dilupakan ya. Kalau misalkan itu terjadi, misalkan sudah punya banyak hafalan lupa. Ya. Tapi satu sisi lagi yang lain adalah jangan sampai kita sengaja melupakan Al-Quran. Karena kalimatnya kan dalam doa juga Allahumma dzakirna minhuma nusina, bukan nasina ya. Ya kalau kita sengaja melupakan Al-Quran itu nanti akan berakibat fatal ya, akan berat hukumnya hal yang akan terkecam ya. Tapi kalau memang kita nggak sengaja atau memang dilupakan oleh Allah ya, maka insya Allah tidak ada hal yang membuat kita terkena ancaman ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kalau wa man ya'shu an dzikrir rahman yuqayyid lahu, kalau kita tidak sama sekali mengingat ayat Al-Quran, kita akan dijadikan teman setan ya. Wallahu a'lam bishawab, itu saja. Insya Allah kita akan kembali esok hari dengan kajian Qawaid Quraniyah, kaidah kehidupan dalam Al-Quran ya. Sama waktunya jam 6 sampai jam 7.30 insya Allah. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan memohon kepada Allah doa yang tulus ya, penuh pengharapan istijabat doa min Allah, dikabulkan doa dari Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina 'adzabannar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma dafa'anna al bala wal wala wal fahsya wat ta'un wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya karim ya mubdi'u ya mu'id ya arhamar rahimin. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Ya Allah urzuqna rizqan wasi'an wa halan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal muttaqina fi syahr Ramadan wa ij'alna minal muttaqina ba'da Ramadan wa fi jami'i hayatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah untuk besok ada linknya khusus ya tentang Kaid Koronia. Ya, nanti saya share ya di grup.